Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Al-mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati dan juga sama-sama kita muliakan guru kita tercinta Bapak Ustadz Haji Eko Aryadi, Bapak Ustadz Mas Mufi, DKM Masjidil Huda, Ustadz Hada, akhirnya Fillah Ustadz Syarif, para orang tua, para sesepuh tokoh masyarakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kita doakan semoga mereka semuanya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, bisa membersamai kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja-puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kitalah makhluk hamba Allah yang dipilih, yang masih bisa menikmati segala macam karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sampai dengan malam yang ke-16 pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah. Semuanya pasti dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam hari ini menjadi salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah tidak segan-segan untuk mengembalikan nikmatnya kepada kita dengan yang berlipat-lipat ganda. Kemudian salawat dan salam terlupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengajarkan seluruh umat manusia sampai sekarang. Bahkan kita walaupun bukan siapa-siapa beliau, belum pernah melihat wajah beliau, dan juga bukan keponakan, tapi kok kita bisa bersyahadat, bisa mempercayai bahwasanya asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Kita mengakui bahwa Kanjeng Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad itu adalah utusan Allah. Mudah-mudahan syahadat kita diterima dan menjadi umatnya, dan berharap mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini Al-Fakir diberikan tema yang cukup. Kalau Pak Guru lagi yang dasar saya berlatar belakang guru, itu temanya lumayan pelik juga. Tafakur di dalam keheningan. Temanya rada-rada tinggi sedikit. Kajiannya tasawuf ini. Kajiannya tasawuf. Kalau tasawuf berarti hadirin sekalian, bukalah hati, bukalah akal pikiran dengan iman. Tafakur itu kalau dalam bahasa Arab itu daripada kaidah tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, yatafakkaru yatafakkaru tafakkuran, isi masdar jadinya, yang berarti kita memikirkan sesuatu yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu dari alam pikir kita. Kita memikirkan apa? Memikirkan nih, kita kayaknya ajaib sekarang, kita tiba-tiba celing ada di alam dunia. Kita nongol di alam dunia ini, boleh minta apa boleh gimana? Tiba-tiba kita hadir di alam dunia, kita nongol di alam dunia, di bumi tercinta kita, negara Indonesia. Dari bawah kita namanya, kalau saya dari Haji Saleh bin Haji Alimi, dari keluarga yang ya sederhana, bukan dari keluarga yang Sultan Andara. Kan kita nggak boleh milih, kita nggak bisa milih. Dan inilah takdir yang nggak bisa dirubah. Takdir terbagi menjadi dua ya libat. Takdir yang bisa dirubah, takdir yang nggak bisa dirubah. Yang nggak bisa dirubah kayak kita sekarang. Kalau dipikir-pikir, dirasa-rasa, siapa yang minta kita nongol ke alam dunia? Tahu-tahu hadir, tahu-tahu nongol, tahu-tahu diciptain. Dan kita yang ada di depan Al-Fakir ini laki-laki, yang di sebelah kanan Al-Fakir perempuan. Kan nggak bisa. Mau diolah bagaimana juga, laki-laki pengen jadi cewek tetap aja laki-laki. Kan ada begitu ya. Yang si lu siapa tuh namanya tuh, yang segitu tuh, tetap aja dia mau dipanggil Agus gitu ya, gitu.
ngomong mendayu-dayu tetap aja takdirnya cowok-cowok. Yang cewek juga begitu, ditakdirkan menjadi perempuan, nggak bisa untuk berubah jadi cowok, nggak bisa. Saya pengen lahir dari keluarga Raffi Ahmad biar gampang jajannya 10 juta sehari, kagak bisa. Itu yang pertama dipikirin dulu tuh kita tuh. Nongol tiba-tiba kayak disulap. Setelah kita berpikir dari mana asal kita hadir di alam dunia, mau ngapain? Kalau insting kayak binatang, yang penting gue bisa makan, gue bisa tinggal, ada hasrat biologis, ya tinggal disalurin, selesai, ya udah begitu aja tuh. Apakah hidup kita mau kayak begitu? Perut lapar, sakit, perih, apalagi bulan puasa dilatih seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berasa kerusuk cari makanan, mau halal ke, mau haram ke, bodoh amatan, sikat aja, yang penting perut saya kenyang, nggak peduli yang lain, insting namanya. Maka kita sebagai manusia, Allah ciptakan makhluk yang sangat sempurna, diberikan akal, diberikan hawa nafsu, dikontrol aja, dikontrol tuh nafsunya tuh si hawa tuh dengan akal kita. Maka Allah kasih petunjuk, Allah kasih hidayah, diturunkannya dari Rasul, diturunkannya nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai dengan namanya Nabi Rasulullah SAW, kajian kita Nabi kita Muhammad SAW. Kita diberikan itu yang namanya Al-Quran, kita diberikan yang namanya Al-Hadis, dan Allah mengatakan di sana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apal itu, apal pasih itu. Ya berarti kita nongol di alam dunia, kata Allah bilang, hei hambaku, hei makhlukku, beribadah. Ya kalau kita berpikir beribadah, cuman sholat, ngaji, puasa, sedekah, iya itu ibadah muhdhar, ibadah-ibadah yang utama. Tapi di balik itu kan banyak ibadah-ibadah. Tersenyum aja ibadah. Mengangkat jarum atau paku di tengah jalan yang kalau nanti itu berbahaya buat orang lain, itu jadi ibadah. Dan saking kita tahu punya misi dan visi kita hadir di alam dunia untuk ibadah, kita nggak bingung. Diberikan banyak duit, bingung gua nih ngabisin duit kemana ya? Belagu amat, sombong amat, punya duit banyak katanya. Ini buat ibadah. Awur tuh kepada masyarakat sekitar yang diperlukan. Apa? Jalanan kita bangun, masjid kita renovasi, sekolah-sekolah kita gratisin. Banyak duit, emang bebas sih orang-orang kaya mah ya, lagu-lagu apa juga ya. Jadi nggak bingung punya duit. Visi misinya jelas buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih jabatan juga sama. Dikasih jabatan RT udah belagu. Jalan kagak mau dipanggil nama, panggilnya teh. Mana teh? Baru nengok. Kalau dipanggil Ahmad, udah RT di sini. Lalu apa itu seorang kagak mau nengok dipanggil orang katanya RT gua. Dikasih jabatan digunakan buat ibadah. Dia bangun sosial masyarakat, dia bangun kerukunan. Jangan sampai di warga saya ini banyak yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh begitu kalau punya misi dan visi. Tafakurnya ke situ dulu tuh. Dari mana kita nongolnya, tiba-tiba nongol mau ngapain? Kajiannya lagi-lagi ini kajian tasawuf. Ustaz Sarif mengajarkan kitab Kalimul Muta'alim karya Imam Ibrahim bin Ismail rahimahullah ta'ala. Memang ada 3 ilmu yang wajib kita kuasai. Di mukadimah awal itu di kitab Kalimul Muta'alim, ilmu pertama ada ilmu suludin, ilmu yang mengenal siapa Tuhan kita, kayak gimana tuh Tuhan, dikenali dalam ilmu suludin. Sifat wajib bagi Allah ada yang 20, wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi dan seterusnya. Setelah kita mengenal Allah, maka kita akan cinta kepadanya, maka kita akan patuh kepadanya. Maka ilmu selanjutnya ilmu syariat, ilmu fikih. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana cara kita berwudu. Sebelum kita menunaikan sholat ada wudu, airnya dari mana, airnya sah apa kagak, kecepak wudunya benar apa kagak. Kan wudu ngaji sama guru-guru kita sih ngaji fikih nih. Ustaz Kiai Haji Nasian itu mengajarkan Fathul Qorib.
Ngaji fikih yang benar yang kayak gimana wudunya. Setelah 2 ilmu kita menguasai, ilmu yang ketiga supaya kita jangan jadi orang sombong. Ilmu tasawuf. Ini yang malam ini mau diomongin sama kita sekarang. Tafakkur, berpikir. Maka zikir, kalimat yang kita ucapkan ketika kita sudah mengenal siapa orang kita mau beribadah kepadanya. Maka kalimat dari guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabi wa rasulah wa bil qur'ani imama. Kita ridho Allah menjadi Rabb kita. Saya ridho Allah menjadi Rabb kita karena Allah itu memberikan kebebasan kepada kita sekalian. Ente mau kagak nyembah Allah, Allah kagak berhenti jadi Tuhan. Mau sekolong bumi ini kagak sholat, Allah kagak berhenti jadi Tuhan. Namun ketika kita bilang kepada Allah, raditu billah, ya Allah saya ridho Allah menjadi Tuhanku, Allah senang, Allah gembira, maka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah pun ridho sama kita. Segala sesuatu kalau udah Allah ridho enak, ayo libat. Kita jangan minta pahala dah, naikin levelnya. Kalau kata guru-guru kita katanya tidur di orang puasa, diganjar pahala, diganjar ibadah. Sedekah 1 dibalas 10. Jangan nyari pahala dah. Kalau udah levelnya tasawuf jangan nyari pahala, enggak sebabat. Ente nanti di yaumil hisab, di yaumil mizan, itu pahala enggak nyetel buat nyari surga yang abadi. Umur kita taruhlah orang tua kita nih, Ustaz Masumi tadi barusan ngomong, mau nanya udah 75 tahun. Insyaallah udah panjang umur Ustaz. 75 tahun pengen surga yang abadi, diadu ditimbang. Lah kalau mau balance 11-12 sama-sama di surga juga 75 tahun. Mau kita gitu? Kagak bisa. Masuk surga pengen yang abadi. Maka yang dicari, yang dipinta, yang dituntut oleh kita ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar. Nggak peduli lah Allah mau ngasih pahala berapa kan, nggak apa-apa dah. Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho, Allah senang sama kita, Allah suka sama kita. Udah beres urusan kalau udah Allah ridho mah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka anta matlubi. Ya Allah, engkau lah tujuanku dan ridhomu yang aku minta. Udah, itu beres sudah. Mizan lewat, hisab lewat, Allah udah ridho. Minggir kan, itu hamba saya. Langsung surga. Kan ajib begitu tuh. Pilih dong, surga yang mana tuh? Lah kalau selalu mirip ya, surga Firdaus paling tinggi. Ajib udah begitu mah. Emang begitu. Udah Allah kita ridhoi, kemudian Islam menjadi agama kita juga ridho. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh ini kita buat puasa, kagak tega. Makanya menggunakan fi'il madhi kemudian mabni majhul. Dalam kaidah nahwu mabni majhul, si pelakunya itu ngumpet ceritanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, asalnya kataba jadi kutiba. Kutiba ditafsirkan bukan ditulis tapi diwajibkan. Allah mewajibkan tapi Allahnya nggak ada. Menggunakan mabni majhul. Kalau Allahnya nggak ada, Allah nggak tega. Hamba gua disuruh kagak makan siang, kagak ngopi pagi-pagi, biasanya ngopi ya. Ya Allah ada kopi kental banget, enak banget kan ya. Ambil seruput, sama sampurna ambil sebatang. Wah ajib banget emang. Lah tiba-tiba Allah tahan. Tong jangan ngopi dulu pagi ya tong ya. Jangan makan nasi uduk penjualan dulu, jangan. Tar dulu, puasa dulu sebulan. Nggak tega Allah bilangnya kutiba namanya. Maka Allah meminta kepada kita la'allakum tattaqun supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Bayangin, rasain tafakur lagi nih. Puasa hebatnya itu seakan-akan hidup kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sendirian kita. Nggak ada siapa-siapa yang melihat kita. Bahkan malaikat juga bisa kita kadarin. Kapan? Waktu kita siang hari panas nyetel banget tuh. Apalagi kemarin hari Jumat panas banget di Depok.
pada sholat hari Jumat. Itu wudhu kumur-kumur, enak banget, seger. Coba dah telan, jangan dibuang lagi. Malaikat nyatetnya itu pahala. Lagi ibadah, lagi puasa, ditulis pahala. Malaikat kita bohongin. Tapi saking kita kenal sama Allah, kita tahu ada Allah yang lihat, kagak bakalan ridho kita dapat satu tetes masuk ke tenggorokan kita. Kita buang, tuh semua monyet. Biar kata 3 kali, 3-3-nya itu kita buang. Kan gak satu puasa tuh ajaran kita kayak begitu. Maghrib sekarang jam 6:10, jam 6:08, 2 menit lagi. Coba dah, udah ada kolak, udah ada es campur, jajanin dikit. Kagak berani, ngapa emang? Belum waktunya, belum beduk, kita cariin tuh yang namanya ajan. Ajan juga udah iramanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget. Kalimat sama, nada beda arti. Kayak tadi nih, kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, ajan. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, komat. Satu kalimat beda nada, beda arti. Juga Allahu Akbar, kaget berarti. Allahu Akbar, sholat. Allahu Akbar, Allahu. Udah lebaran, belum punya baju, kue belum beli, nangis kita dah. Nangis juga punya baju. Hidup belum perlu ada yang namanya irama, perlu ada yang namanya seni. Dengan seni kita hidup jadi indah. Kembali kepada materi tafakur dalam sebuah keheningan. Nggak perlu pakai keheningan dah. Dalam keramaian pun, kalau tadi awalnya kita berpikir kita hadir dalam dunia ini, kita seakan-akan kayak disulap. Kalau kita belum kenal siapa diri kita, akan bagaimana kita? Maka pada malam hari ini Al-Fakir Muhammadul Hasanahnya, kita sama-sama introspeksi bahwasanya kita diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai misi dan visi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah jangan selalu didefinisikan sholat, puasa, sedekah. Bahkan ibadah yang paling dahsyat buat para bapak-bapak sekalian ini, mencari rezekinya Allah di muka bumi dengan yang sebesar-besarnya. Keluar di rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, cari duit, yang ngojek, yang ngajar-ngajar, yang nani, enggak ada yang nani sendiri, yang ngantor, pulang bawa duit ke rumah, istriku, ini bapak, mbak udah bawa duit sedikit banyaknya, tolong diterima, tolong dinikmatin, biar ridho, biar ikhlas. Saya carinya dengan yang halal, enggak nyambut kemana-mana. Itu cakep, itu ibadah itu. Makanya rahimahumullah, ayo di bulan puasa ini latih riyadhah diri kita. Yang pertama, latih riyadhah kita mengenal Allah. Puasa kita seakan-akan lihat Allah, dan jangan cuma Allah ada di bulan Ramadan saja. Di 11 bulan ke depan, ketika kita mau melakukan sesuatu, ingat, oh iya, dulu saya latihan puasa, saya aja kagak redo, pengen ngebatalin, masa sekarang ada duit 1 juta, 10 juta ya. Kan ada yang kecil aja kadang ngumpetin di bawah meja tuh, lagi FYP tuh, ilokan sampai kayak begitu, seakan-akan gak ada Allah. Jangan terlibat. Ayo kita tafakur. Mudah-mudahan Ramadan kita ini menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sekelumit daripada Maulidul Hasanah pada malam hari ini bisa bermanfaat buat Al-Fakir dan umumnya buat jemaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.